Shalom semuanya, senang kembali dalam program Mutiara Terpendam. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari siapkan hati kita sesaat menyembah Tuhan dalam roh kita. Beri yang terbaik lewat penyembahanmu saudara. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari saudara kembali kita menyanyi, menyembah Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kami memuji-Mu,
menyembah-Mu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, penasehat ajaib kami. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, penasehat ajaib kami, Allah yang Immanuel, menyertai kami, menolong kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala pertolongan-Mu di sepanjang hidup kami. Kami menyembah-Mu, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari bersama saudara. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat, haleluya, Dia jadikan semua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya. Ada shalom semuanya. Senang bersama dengan saudara di hari Minggu ini. Luar biasa, kita sudah sampai di penghujung bulan April. Ya, kita akan masuk di bulan Mei. Saya masih ingat 2022 Pak Jokowi bilang 2023 berat. Tapi kita sudah sampai hampir di pertengahan tahun 2023. Dan jangan bilang hidup gak berat. Ya, kemarin saya lagi malam-malam habis selesai semuanya, sebelum tidur saya browsing di media sosial, YouTube dalam hal ini. Ada video yang tiba-tiba muncul di beranda saya. H+H- berapa sebelum Lebaran. Ada orang nge-vlog di Supermall Karawaci, tepatnya di departemen store Matahari. Terus dia sambil nge-vlog, tumben ini. Udah bertahun-tahun setiap kalau mau Lebaran ke Supermall Karawaci, pasti kalau H-7 penuh. Itu meskipun ada diskon di mana-mana, tapi cari nomor sepatu pasti susah. Berantakan semuanya. Tapi ini sepi sekali. Dan saya coba cross check, saya cari video yang sama yang dibuat oleh orang lain di beberapa mall dan ternyata memang seperti itu. Berarti apa? Berarti memang ada masalah di sini. Ya, masalah yang dikhawatirkan oleh pemerintah kita memang terjadi secara real di 2023 ini. Tapi faktanya Tuhan masih berkati kita. Katakan amin. Nah, sekarang saya akan bagikan sebuah kebenaran. Saya beri tema judul khotbah saya, Pencari Hidayah. Kalau kata hidayah, saudara dengarkan apa yang ada di otak saudara. Pasti ini orang yang diajak untuk murtad gitu ya. Saya masih ingat kata hidayah itu berkali-kali terdengar ketika Gubernur DKI masih Pak Ahok. Setiap ketemu ulama dari agama seberang,
Dikatakan Pak Ahok ini lebih Islam daripada banyakkan orang Islam lainnya. Ya, yang kurang dari dia adalah belum dapat hidayah gitu saudara. Jadi memang konteks hidayah ini melekat dalam perspektif agama Islam dan tidak bisa kita pungkiri karena memang kata hidayah diadopsi dari bahasa Arab. Tapi saudara, apakah kita orang Kristen mengabaikan fakta tentang hidayah itu? Karena meskipun berasal dari bahasa Arab Bapak Ibu, kata hidayah itu sudah menjadi kata baku dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu punya kamus besar bahasa Indonesia, Bapak Ibu cari di huruf yang H, maka semua kata-kata yang diawali oleh huruf H dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu akan ketemu kata hidayah. Maka mestinya orang yang mendengarkan kata hidayah itu tidak lagi bisa mengasumsikan 100%, 100% itu dari Arab. Karena kata hidayah sudah menjadi kata Indonesia. Coba dimunculkan slide saya yang pertama. Apa pengertian kata hidayah dalam kamus besar bahasa Indonesia? Ini baku Bapak Ibu. Hidayah itu berarti petunjuk atau bimbingan dari Tuhan. Jadi hidayah itu dari Tuhan berupa petunjuk atau bimbingan. Jadi ada yang salahkah dengan kata hidayah dalam perspektif kita sebagai orang Kristen? Tidak. Orang Kristen, pendeta manapun pasti mengajar jemaat atau domba-domba yang Tuhan titipkan ke dalam pengembalaan gerejanya dengan mengatakan, cari dulu kerajaan Allah. Mintalah petunjuk dari Tuhan. Dalam bahasa yang berbeda-beda, inilah yang disebut dengan hidayah. Tapi berapa banyak gereja memakai kata hidayah itu? Berapa banyak pendeta, pengkhotbah memakai kata hidayah itu? Sehingga akhirnya persepsi umum orang Kristen akhirnya negatif dengan kata hidayah. Padahal kalau kita lihat etimologinya, arti katanya dalam bahasa Indonesia loh, bukan dalam bahasa Arab loh, itu bagus sekali. Kalau ada pendeta bilang kita nggak perlu hidayah, maka saya berani katakan pendeta ini kalau nggak ngerti kata hidayah ya sesat. Karena semua kita butuh hidayah. Karena arti hidayah itu petunjuk atau bimbingan dari Tuhan. Meminta petunjuk, meminta bimbingan dari Tuhan, bukankah itu sangat alkitabiah? Kenapa saya pakai tema seperti ini? Ya untuk mencerdaskan banyak orang saudara, orang Kristen dalam hal ini. Sebab saya masih ingat banget ketika saya memulai Deep Talk with Pase di channel YouTube The Warriors. Itu akan program tadarusan Alkitab. Saya banyak dikritik, banyak di DM, banyak dijapri sama orang. Kenapa sih Pak pakai kata tadarusan? Itu kan gak alkitabiah. Padahal kalau kita mengerti, kita lihat kamus besar bahasa Indonesia, tadarus itu artinya membaca kitab suci. Memang kalau dalam konteks Islam, membaca kitab suci, Quran bersama-sama. Itulah makna dari tadarusan. Makanya dalam program saya beri judul Tadarusan Alkitab. Maksudnya saya ingin mengajak semua yang mau dengar saya untuk sama-sama, bersama-sama membaca Alkitab. Kan bagus. Setiap kita itu alergi dengan kata-kata yang tidak kita mengerti dengan dalam. Dan dengarkan saya, kalau saudara tidak mau berubah, hanya menilai dari kulitnya saja, saudara akan menjadi orang yang akan kehilangan arah. So, orang Kristen harus butuh hidayah. Penting kita mendapatkan hidayah. Karena hidayah itu dari Tuhan, berupa petunjuk dan bimbingan. Jadi kalau ada orang yang seperti saya bilang tadi menolak hidayah, ya artinya orang itu bodoh. Wong dikasih bimbingan dan petunjuk Tuhan, dia menolak. Beberapa orang Kristen ketika saya mau mendalami khotbah ini, menyamakan hidayah dengan hikmat. Sekali lagi, ukurannya apa? Ukurannya harus kamus besar bahasa Indonesia. Kata hidayah tadi, menurut kamus besar Indonesia, adalah petunjuk bimbingan dari Tuhan. Sekarang coba kita cari arti kata etimologi dari hikmat itu. Coba slide kedua. Masih ukurannya kamus besar bahasa Indonesia. Nanti Bapak Ibu bisa cross check. Di kamus besar bahasa Indonesia, kata baku yang namanya hikmat itu artinya kebijakan, kearifan, kesaktian atau kekuatan gaib.
Jadi kalau kita bilang, orang itu penuh hikmat, itu artinya kita menilai orang itu bijaksana, orang itu arif, atau orang itu penuh kesaktian, punya kekuatan gaib. Jadi kalau kita sudah mengerti arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tentu hikmat dan hidayah berbeda. Tapi meskipun berbeda secara arti kata, untuk bisa mendapatkan hikmat ini, mendapatkan kebijakan ini, mendapatkan kearifan ini, mendapatkan kesaktian, kekuatan gaib, supranatural, sehingga kita ketika mendoakan orang sakit yang sakit sembuh, ketika kita mengusir setan maka setan lari daripada kita. Kita butuh yang namanya hidayah terlebih dahulu. Maka orang yang meminta hidayah, orang yang meminta petunjuk, orang yang meminta bimbingan dari Tuhan, kalau dia sungguh-sungguh meminta hidayah dari Tuhan, maka dia akan mendapatkan yang namanya hikmat. Orang yang meminta hidayah dari Tuhan akan menjadi orang yang bijaksana. Orang yang meminta hidayah dari Tuhan akan menjadi orang yang arif bijaksana. Orang yang meminta hidayah dari Tuhan akan menjadi orang yang punya tanda kutip kesaktian. Roh di dalam dirinya akan menjadi roh yang lebih besar dari apapun juga di dunia ini. Jadi saudara kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, hidayah membuat orang jadi berhikmat. Slide ketiga munculkan. Tanpa hidayah tidak mungkin berhikmat. Itu rema yang saya dapatkan ketika saya mendalami tentang hidayah dan hikmat. Kalau ditanya, berapa banyak saudara yang mau menjadi orang berhikmat? Pasti semuanya angkat tangan. Tapi kalau saudara nggak mengerti katanya, arti katanya, terus saya tanya sama semua orang Kristen, siapa semua orang Kristen di sini yang mau meminta hidayah? Mungkin hanya sedikit saja yang tahu artinya yang angkat tangan. Dan sekarang ini saya mau bilang, bagi semua orang, saudara termasuk, yang mau mendapatkan hikmat, terlebih dahulu harus meminta hidayah dari Tuhan. Dan apa yang saya sampaikan, apa yang diartikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, selaras dengan Alkitab, saudara. Saya orang yang berkata, selalu konfirmasi, berani berkata ya, tidak kalau ngomongin Alkitab. Landasan pengajaran saya bukan dari mimpi. Berapa banyak saudara yang pernah mendengar saya membangun sebuah khotbah dari nubuatan, dari mimpi, dari apapun? Gak pernah. Saya gak pernah berkhotbah dari kesaksian orang. Saya selalu membangun khotbah saya dari firman Tuhan. Dan itu berkali-kali, bahkan hari-hari terakhir ini saya koreksi. Kalau Bapak Ibu ingat khotbah saya beberapa waktu yang lalu, saya sekarang ngeri kalau nyusun khotbah. Karena bisa saja saya menyusun khotbah dan jadi khotbah yang bagus, tapi firman Tuhan itu bukan suara Tuhan. Pernah saya khotbah seperti itu kan? Makanya sejak saya khotbah begitu, saya hati-hati sekali dalam membuat khotbah. Karena bisa saja khotbah yang saya susun itu bukan suara Tuhan, meskipun itu firman Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, coba kita lihat 1 Raja-Raja 3 ayat 5-14. Saya mengajak kita untuk memahami kata hidayah dan hikmat lebih dalam lagi dalam perspektif Alkitab. 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya baca, saudara ada tampilan bantuan di layar saudara bersama saya. 3-1 ya. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Ayat 7, maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu. Dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Ayat 11. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku
aku, kata Tuhan kepada Salomo, melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Saudara, cerita ini cerita yang sangat fenomenal dan saya percaya hampir semua orang Kristen memahami. Salomo yang diangkat raja yang usianya masih sangat muda. Beberapa ahli teolog perjanjian lama, saya hanya mengikuti saja, diperkirakan usianya masih di awal belasan tahun. Ya, taruhlah mungkin sekitar 13-15 tahun atau bahkan bisa lebih muda daripada itu. Masih anak seumuran SMP. Ditanya Tuhan, direct di Gibeon. Bapak Ibu tahu Gibeon? Gibeon adalah tempat Tuhan sebelum akhirnya Daud memindahkan tabut dan kemah suci ke Yerusalem. Di Gibeon itu, Tuhan bertanya kepada Salomo, apa yang kau minta? Maka yang kau minta akan kuberikan semuanya padamu. Salomo yang muda ini cuma meminta agar aku bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Berikan aku itu saja Tuhan. Dan Tuhan membuat, dan permintaan Salomo itu menyenangkan hati Tuhan. Dan akhirnya Salomo diberikan apa yang dimintanya. Kalimat dalam ayat yang ke-12 tadi dikatakan, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau gak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dari ayat 12 ini mestinya kita paham bahwa kalau ngomongin orang berhikmat, tidak ada di muka bumi ini, di sepanjang usia bumi, sejak Adam sampai nantinya langit dan bumi ini lenyap, orang yang lebih berhikmat daripada Salomo. So kalau kita mau jadi orang berhikmat, itu ukurannya jelas Salomo, Salomon, Sulaiman. Tersebut apa aja orang ngomong. Kalau Salomon itu in English, Sulaiman itu in Arab. Tapi ini bicara mengenai orang yang sama. Dan perhatikan, Salomo akhirnya menjadi orang berhikmat. Kata Tuhan, sebelum engkau tidak ada orang sepertimu, dan sesudah engkau takkan kubangkitkan lagi orang sepertimu. Dan kalau kita baca semua tadi, Salomo mendapatkan hikmat karena dia meminta kepada Tuhan. Meminta bimbingan Tuhan. Meminta petunjuk dari Tuhan. Salomo meminta hidayah. Dia meminta hidayah, dia mendapatkan hikmat, dan Tuhan tambahkan semuanya dalam diri Salomo. Coba kita fokus di ayat yang ke-12, slide yang saya buat saja dimunculkan. Perhatikan baik-baik saudara. Di ayat 12 tadi Tuhan berkata akan memberikan hati yang penuh hikmat dan pengertian. 1 Raja-Raja 3 ayat 12. Kata hikmat di ayat 12 ini berasal dari bahasa Ibrani hakam, dan pengertian berasal dari kata dasar Ibrani bin yang kemudian dikembangkan menjadi wena bone yang diterjemahkan oleh LAI menjadi kata pengertian. Kalau kita melihat terjemahan Inggris, kalau kita melihat terjemahan NIV dan NASB, saya selalu berkata, saya kalau menafsirkan Alkitab mau melihat terjemahan Inggris, 3 terjemahan ini yang saya perhatikan. NIV, NASB, dan King James atau New King James Version. Itu enough. Ya, nggak perlu terjemahan lain, karena 3 terjemahan ini yang menurut saya sudah paling mencukupi. Terjemahan NIV dan NASB itu sama. Hikmat dan pengertian diterjemahkannya wise and discerning heart. Wise itu artinya bijak, discerning itu artinya cerdas. Jadi Salomo diberikan Tuhan hati yang bijak dan cerdas. Sedangkan kalau terjemahan King James Version, itu a wise and understanding heart.
Bijak, hati yang bijak, dan hati yang memahami. Itu makanya Salomo pernah suatu kasus yang kalau kita ingat cerita Salomo, bagaimana dia bijaknya, bagaimana dia cerdasnya, bagaimana dia bisa memahami konteksnya. Ada dua ibu-ibu yang rebutan anak bayi. Ingat cerita itu? Tentunya anak bayi ini hanya punya satu ibu dong. Tapi ada dua ibu, dua perempuan yang mengklaim bayi tersebut. Memperebutkannya, akhirnya pengadilan tidak bisa memutuskan, dibawalah ke hadapan raja. Agar raja memutuskan. Dan Salomo ketika menginterview, dua-duanya mengaku bahwa itu adalah bayinya. Berarti bayi itu cakepnya minta ampun. Sebab kalau bayi itu jelek, pasti nggak akan ada yang memperebutkan. Kalau dia perempuan, cantiknya minta ampun. Kalau dia laki-laki, gantengnya minta ampun. Mungkin dua ibu ini berpikir, inilah harta karun. Kalau nanti ku rawat, ku jaga, dia akan jadi orang hebat di masa dewasanya. Dan aku nanti pasti kecipratan. Kalau anakku ini jadi orang, aku pasti akan jadi orang. Maka ada seorang perempuan yang mengklaim itu anaknya. Dua-duanya kekeh. Dua-duanya menunjukkan sayang luar biasa. Cinta luar biasa. Susah hakim memutuskan mana ibunya. Tapi karena Salomo, orang paling berhikmat, paling cerdas, paling memahami. Dia memutuskan sesuatu yang out of the box. Nggak dipikirkan secara hukum. Ambil pedang, pengawal, belah itu bayi dua sama rata. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, belah persis sama. Berikan setengah kepada si A, berikan setengah kepada yang B. Ibu yang A berkata, wah raja adil, itu yang terbaik, keputusan yang paling bijaksana. Tapi ibu B berkata, gak bisa dong raja, kalau dibelah, mati dong anakku ini. Udahlah, gak apa-apalah. Kasih aja kepada si A ini, biar dia yang merawatnya. Aku gak kenapa-napa, aku gak tega melihat anakku harus mati. Akhirnya Salomo bilang, kau ibu yang benar. Maka si bayi ini dikasih kepada ibu B, dan ibu A dihukum sama Salomo. Saudara, orang kalau gak berhikmat, gak akan bisa memutuskan perkara tadi. Coba kita lihat lagi, slide tadi, dimunculkan lagi lebih besar. Nah kata hakam dan wanebone ini, hikmat dan pengertian ini, kalau Bapak Ibu lihat Kejadian 41 ayat 33, itu oleh LAI diterjemahkannya bukannya bijak dan cerdas, hikmat dan pengertian, tapi berakal budi dan bijaksana. Ini konteksnya ketika Musa berhadapan dengan Firaun, dan Firaun merasa Musa ini orang yang luar biasa, dan akhirnya dia mengumpulkan di seluruh Mesir, semua orang yang berakal budi dan bijaksana untuk melawan Musa. Jadi Bapak Ibu, kata wise and discerning, wise and understanding, hikmat dan pengertian ini, dalam bahasa Kejadian 41 ayat 33, diterjemahkan oleh LAI berakal budi dan bijaksana. Maksud saya begini loh, ini aneh gitu, makanya saya selalu bilang, LAI itu kadang-kadang gak konsisten. Dalam bahasa Ibraninya sama, hakam dan bin. Mestinya kalau di 1 Raja-Raja 3 ayat 12 diterjemahkan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, dengan kalimat hikmat dan pengertian, mestinya di Kejadian 41 ayat 33 juga diterjemahkan hikmat dan pengertian. Tapi di Kejadian 41 ayat 3 diterjemahkan berakal budi dan bijaksana. Jadi dari sini kita sudah tahu bahwa terjemahan LAI ini bukan terjemahan literal bahasa asli ke dalam bahasa Indonesia, tapi penerjemah LAI sudah memahami, sudah menafsirkan, sudah mendalami, sehingga ketika dia menafsirkan, dia sudah menafsirkan dengan apa yang dia pahami, bukan etimologi. Makanya saya bilang, hati-hati. Jangan kita langsung mengamini semua terjemahan LAI, karena dalam prakteknya selama belasan tahun saya menjadi pengkhotbah, banyak terjemahan yang sudah dalam penafsiran si penerjemah Alkitab ini. Makanya saya selalu bilang, kalau mau mengerti Alkitab kebenarannya, jangan cuma pegang terjemahan LAI. Kalau nggak bisa bahasa aslinya, bahasa Inggris lah. Pas saya nggak bisa bahasa Inggris lah, zaman sekarang ada Google Translate, saudara. Ya, tinggal aja copy paste ke Google Translate, kita sudah mengerti. Pasti beda, banyak yang beda dengan terjemahan LAI. Jadi kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, inilah pengertian dari hikmat itu. Kalau kita melihat referensi ayat-ayat yang saya bagikan tadi, hikmat itu adalah hati yang cerdas,
hati yang mengerti, hati yang bijaksana. Siapa saudara yang gak mau memiliki hati yang cerdas, hati yang memahami, hati yang mengerti, dan hati yang bijaksana tadi? Makanya saya bilang, kalau saudara menolak hidayah, saudara gak dapat hikmat. Kalau saudara gak minta hidayah dan tidak mendapatkan hikmat, maka hatimu bodoh. Hatimu gak akan memahami. Hatimu gak mungkin bisa mengerti. Hatimu gak akan bijaksana. Gak heran banyak orang Kristen dalam mengambil keputusan hidupnya blunder, salah. Kalau saudara ikuti program saya Deep Talk with Pase, saya pernah bilang, saya minggu lalu juga saya sebutkan, terpesona sama seorang anak bangsa usianya sudah 70 tahun yang sehidup sejaman dengan saya, umur sama saya, beda plus minus sedikit saja dengan saya, pasti pernah mendengar yang namanya Hari Darsono. Yang saya tahu zaman saya kecil, Hari Darsono ini hanya perancang busana. Tapi ternyata dia seorang profesor. Ya. Dan ini orang pinter luar biasa. Mind blowing ketika saya akhirnya dengarkan podcastnya dia bersama dengan politisi Akbar Faisal di channelnya Akbar Faisal. Ya. Dikatakan bahwa banyak orang Indonesia itu ketika memutuskan itu hanya pakai rasa, nggak pakai logika. Sebenarnya saya sudah sepakat karena dalam bahasa yang berbeda saya sering kali bicara sama saudara. Nggak bisa kita baca Alkitab ini hanya dari rasa. Oh saya suka, maka ini firman Tuhan. Oh saya nggak suka, ini bukan firman Tuhan. Alkitab ini harus diimbangi dengan logika yang sehat. Nanti akan saya jelaskan. Kenapa kita di akhir zaman itu butuh hikmat dan hidayah. Kenapa Bapak Ibu saya sarankan sebagai hamba Tuhan masuk di bulan Mei ini. Kau harus sungguh-sungguh meminta hidayah agar kau mendapatkan hikmat. Coba munculkan slide berikutnya yang ke-5. Alasan pentingnya hidayah dan hikmat. Ini fakta. Kalau kau tidak sepakat dengan saya tentang hal ini, berarti kau tidak pernah membaca. Gak pernah membahas, menambah wawasanmu. Kalau kau gak sepakat dengan saya dalam hal ini, saya berani berkata, kalau kau tidak sepakat dengan slide saya ini, maka kau itu adalah katak dalam tempurung. Yang gak ngerti apa-apa tentang dunia dan perkembangannya. Tapi kalau kau memang buka wawasanmu, kalau nonton YouTube, itu nonton yang benar-benar menambah ilmu kita. Kalau kau searching di Google, sekarang ada ChatGPT, itu untuk menambah wawasan kita, maka kau pasti sepakat dengan saya. Kenapa pentingnya hidayah dan hikmat? Karena hari ini, teknologi itu semakin canggih, saudara. Semakin canggih. Karena teknologi semakin canggih, maka kita bisa hidup semakin tidak mengandalkan Tuhan. Saya nggak ngomongin teknologi yang ada di Jepang, di Amerika, bahkan di Cungkok, di Cina. Tapi kemarin saya nonton YouTube. Saya nggak perlu sebut mobilnya merek apa, tapi itu mobil jelas-jelas buatan Cina. Bukan Jepang, bukan Eropa, bukan Amerika. Produk Cina itu 10 tahun yang lalu dianggap sampah. Ingat zaman kita SMA kuliah, motor Cina itu merajalela dengan merek banyak sekali, tapi sekarang kemana? Satu pun nggak ada. 10 tahun yang lalu Cina seperti itu. Makanya ketika 5 tahun lalu ada mobil Cina masuk ke sini pun produknya masih gagal. Tapi tahun-tahun ini mobil import dari Cina yang masuk ke Indonesia itu mobil yang sudah mengalahkan teknologi bahkan Jepang dan Eropa. Dalam podcast itu, di jalan tol, ada seorang influencer, selebgram, yang naik mobil Cina. Terus dia lepas tangan, autopilot mobil itu. Mobil Cina. Bapak Ibu jangan naif,
Kau berpikir itu mobil yang paling hebat di merek itu yang diimport ke Indonesia. Kagak. Yang diimport ke Indonesia itu di Cina udah 2-3 tahun yang lalu, Pak. Berarti mobil sekarang yang di Cina merek itu lebih canggih daripada yang diimport ke Indonesia hari ini. Teknologi udah begitu rupanya. Saya nggak heran nanti Bapak Ibu 5 tahun lagi nggak butuh driver. Mobil semuanya sudah, Bapak Ibu mau kemana tinggal map. Ya, dari rumahmu seperti kita kalau mau mesan Gojek, dari rumah kemana, nanti enter begitu, mobil itu akan membawa kita ke arah tujuan kita tanpa kita capek-capek fokus untuk nyetir dan lain sebagainya. Itu baru ngomongin mobil. Kalau kita wawasannya keluar sedikit saja, itu ada drone, saudara. Yang tinggal nunggu izin aja di banyak negara akan legal nanti. Bapak Ibu tinggal beli drone itu, Bapak Ibu akan bebas macet. Sama teknologinya. Dari tempatmu menuju tempat tujuan, kalau satelit sudah oke, enter, maka drone itu akan naik membawa 1, 2, 4 orang lewat angkasa seperti helikopter, nggak perlu pilot sampai ke tujuan selamat. Kalau kau wawasannya keluar lebih lagi, kalau nonton YouTube bukan nonton gosip doang, lihat teknologi. Sudah ada di luar sana mobil, di darat jadi mobil, lewat laut bisa jadi kapal, bisa terbang pula. Jadi apa yang di film Star Trek? Ada yang di film-film tentang masa depan, itu sebentar lagi akan kita alami, saudara. Kalau situasi teknologi seperti ini, akan banyak orang tidak butuh Tuhan lagi. Dengan teknologi kita bisa memperbaiki diri kita sendiri. Makanya kalau saudara tidak punya hidayah, tidak minta hidayah, tidak dapat hikmat, tidak punya hikmat, maka saudara akan tersesat. Saudara tolong koreksi pemahaman sesat saudara. Pemahaman sesat saudara itu bukan seperti sekarang. Kalau kita orang Kristen bilang itu sesat, maka saya akan bilang orang itu sesat kalau orang itu tidak percaya kepada Tuhan. Yesus itu kafir. Yesus itu nggak mati di atas kayu salib. Yesus itu nggak bangkit. Oh, sesat kamu. Bapak Ibu jangan naif. Kau berpikir nabi palsu yang ada di kitab Wahyu itu orang yang nanti akan menyesat-nyesatkan Tuhan Yesus begitu? Orang yang nanti akan menjelek-jelekan Yesus begitu? Enggak, Bapak Ibu. Antikris nabi palsu itu jangan dibaca seperti pendeta-pendeta tahun 70-an. Banyak pengkhotbah, banyak teolog yang mendalami akhir zaman, itu membaca antikristus, membaca nabi palsu, masih sama dengan pendeta yang hidup di tahun 70, 80-an. Oh, udah ketinggalan. Kau berpikir nabi palsu itu akan punya mimbar gitu? Haleluya, tapi ngomongin setan, ngomongin iblis, salibnya dibalik gitu. Kagak, saudara. Itu tafsir tahun 70-an. Hari ini penyesatan gak butuh begitu. Buktinya apa? Gereja setan gak laku, Bapak Ibu. Bahkan di Amerika gereja setan pun tidak laku. Ada tapi gak laku. Berarti apa? Orang-orang yang pakai logika tidak percaya penyesatan model begitu. Tapi kita di Indonesia masih berpikir kesesatan akhir zaman masih model begitu. Kagak. Kalau saudara nggak punya hikmat, saudara akan tersesat dengan sendirinya karena kau lebih menuhankan teknologi. Itu loh maksud saya. Akhirnya keseharian kau nggak butuh Tuhan lagi. Selama kau ada cuan, menguasai teknologi, kau akan bilang, I'm okay. Maka datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Setiap pagi doa, tundukkan kepala, Tuhan tolong saya. Nggak akan ada lagi dalam hidup saudara. Meskipun kau tidak bilang Yesus itu bukan Tuhan. Meskipun kau tidak bilang Yesus itu benar-benar tidak bangkit. Kau sudah jadi orang yang tersesat. Slide berikutnya. Slide yang tadi munculin. Yang kedua, kenapa kita butuh hidayah dan hikmat? Yang kedua, informasi semakin terbuka dan cepat. Pemikiran kita semakin dipengaruhi oleh opini publik. Aduh Bapak Ibu. Hari-hari ini kalau kau tidak punya hikmat, apa yang dipersepsikan oleh opini publik akan kita imani, akan kita percayai. Bapak Ibu mengamati perang Rusia dan perang Ukraina enggak?
Saya yakin beberapa saudara memperhatikan itu. Tapi saya mau tanya, saudara yang pro Rusia dan saudara yang pro Ukraina, sumber yang membuatmu percaya Rusia benar atau Ukraina benar itu sumber apa? Jangan-jangan kau hanya melihat sumber dari sumber yang sama. Kalau kau membaca berita dari kantor berita, berita dari negara, berita dari pemimpin dunia yang pro Rusia, yang kau tonton itu aja, maka nggak heran kau akan jadi orang Indonesia yang mengamati perang Rusia Ukraina pro Rusia. Sebaliknya kalau kau nonton berita dari kantor berita yang pro Ukraina, dari negara, dari presiden, dari pemerintahan yang pro Ukraina, maka kau akan jadi orang yang memahami perang Rusia Ukraina dan kau akan memutuskan pro Ukraina. Informasi itu mempengaruhi pendapat kita, saudara. Dan ngeri. Kita sudah mengalami itu di 2019. Ketika apa? Pemilihan presiden dan sebelumnya pemilihan gubernur DKI. Cebong, kampret. Siapa yang cebong di sini? Angkat tangan. Enggak ada. Kampret semuanya di sini. Kenapa kau pro cebong? Kenapa kau pro kampret? Karena informasi yang kau dapatkan tuh ya memang dari sono aja. Kalau kau memang suka Pak Jokowi dan kalau kau memang pro Pak Ahok, maka berita-berita yang kau dengarkan sehingga kau memutuskan Pak Jokowi yang benar, Pak Ahok yang benar, gue hakul yakin. Itu semua beritanya, YouTube-nya, korannya yang memang pro mereka. Sehingga kalau kita membaca mendapatkan ada kiriman yang dari pro kampretnya, apa namanya? Bukan kampret. Cebong sama apa? Kampret bener deh. Kadrun. Nah, itu langsung next. Sehingga nggak akan bisa kau melihat kebaikannya Pak Anies. Sebaliknya juga yang pro Anies. Karena berita-beritanya yang dia dapatkan, yang dia baca, yang dia dengar, yang dia lihat, yang memang kelompoknya mereka. Mereka nggak bisa mengapresiasi kerjanya Pak Ahok dan mereka nggak bisa mengapresiasi kerjanya Pak Jokowi. Kehidupan gereja juga begitu. Dan pertumbuhan imanmu juga begitu. Makanya saya selalu berkatakan, kau harus tertanam di satu gereja, tapi buka wawasan luas. Kalau kau tertanam di satu gereja, pengajaran inti kau dapatkan dari gereja itu, tapi dengan buka wawasan, kau tahulah paling tidak ada pemahaman lain yang berbeda dengan apa yang disampaikan pemimpin gereja. Jadi kita gak seperti katak dalam tempurung. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Saya lagi pimpin tadarusan Alkitab. Mungkin dalam 2-3 minggu ini, bulan Mei saya rasa selesai kitab Yeremia. Waduh, itu saya diberkati luar biasa. Dalam memimpin tadarusan Alkitab, kitab Yeremia. Saya temukan beberapa contoh. Bagaimana jika hidayah dan hikmat gak dimiliki oleh seseorang. Dalam kitab Yeremia, kalau orang gak minta hidayah dan gak dapatkan hikmat, akhirnya binasa. Yeremia 40, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10 dulu. Saya baca buat saudara. Demikian firman Tuhan. Ketika semua panglima tentara yang masih berada di luar kota dengan orang-orangnya mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan, telah diserahkan atas negeri, mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan atas negeri itu, dan bahwa kepadanya telah diserahkan pengawasan atas laki-laki, perempuan, anak-anak, yaitu dari orang yang lemah di negeri itu, yang tidak diangkut ke dalam pembuangan di Babel. Maka pergilah mereka kepada Gedalia di Mispa. Mereka ialah Ismail bin Netanya, Yohanan bin Kareah, Seraya bin Tahumet, anak-anak Efai orang Netofa, dan Devanya anak seorang Maaka, bersama dengan anak buahnya. Lalu bersumpahlah Gedalia bin Ahikam bin Safan kepada mereka dengan anak buah mereka. Janganlah kamu takut untuk takluk kepada orang-orang Kasdim itu. Tinggallah di negeri ini dan takluklah kepada Raja Babel, maka keadaanmu akan menjadi baik. Dan aku sendiri, aku menetap di Mispa untuk bertindak sebagai wakil di depan orang-orang Kasdim yang akan datang kepada kita. Tapi kamu ini, kumpulkan saja hasil anggur, buah-buahan dan minyak, kemudian simpanlah sebagai persediaan, dan tinggallah di kota-kota di mana kamu hendak menetap. Ini konteksnya apa? Konteksnya benar-benar kali kedua Yerusalem dan Yehuda dihancurkan sama Babel. Gara-gara kedunguan seorang raja yang namanya Zedekia. Di zamannya Yoakim,
Babel dan Nebukadnezar sudah menyerang, menghancurkan Yerusalem, memboyong semua orang-orang hebat ke Babel. Tapi Yerusalem belum diratakan dengan tanah dan belum dibakar. Kemudian Zedekia yang sebenarnya bukan terah raja, meskipun dia anak raja, tapi dia tidak dalam terah. Dia adalah paman dari Yoakim. Yoakim dibuang ke Babel, Zedekia yang notabene pamannya Yoakim, diangkat oleh raja, jadi raja boneka. Raja ya, bukan gubernur, raja. Tapi Zedekia nggak dengarkan Yeremia. Yeremia bilang, pokoknya tunduk sama Babel. Tuhan sudah menyerahkan negeri kita kepada Babel, 70 tahun dia akan mengalahkan kita. Tapi Zedekia tidak mau dengarkan Nabi Yeremia. Akhirnya Zedekia ditangkap sama Babel. Anak-anaknya semua disembelih di depan matanya Zedekia. Dan habis anak-anaknya Zedekia disembelih di depan mata Zedekia, mata Zedekia dicungkil. So bayangin, Zedekia seumur hidupnya yang dia ingat terakhir kali yang dia lihat adalah anak-anak yang disembelih di depan matanya. Dan akhirnya Babel meratakan bait Allah yang tadinya masih berbentuk. Yang hilang cuma emas-emasnya, perkakas-perkakas yang bagus-bagus yang dibuat Salomo diboyong ke Babel. Tapi gedungnya masih ada, diratakan dengan tanah, dibakar. Dan akhirnya kerajaan Yehuda dihapuskan dalam sejarah. Babel kemudian mengangkat gubernur yang namanya Gedalia, yang bukan keturunan Daud. Gedalia, orang dari luar garis terah Daud. Jadi gubernur. Ada banyak panglima Yehuda yang masih bergerilya. Akhirnya ketika mereka mendengar bahwa Gedalia diangkat gubernur, mereka datang kepada Gedalia. Dan akhirnya Gedalia, kamu di sini, aku yang melindungi kalian. Kurang lebih begitu. Salah satu dari panglima-panglima itu kita dengar namanya Ismael dan namanya Yehonya. Coba kita baca ayat 13 sampai dengan ayat ke-16. Kita baca. Ayat 13. Pada suatu kali, Yohanan bin Kareah dan semua panglima tentara yang masih berada di luar kota datang kepada Gedalia di Mispa. Dan mereka berkata kepadanya, tahukah engkau bahwa Baalis, raja Bani Amon, telah menyuruh Ismael bin Netanya membunuh engkau? Tapi Gedalia bin Hakim tidak percaya kepada mereka. Kemudian Yohanan bin Kareah berkata dengan diam-diam kepada Gedalia di Mispa, baiklah aku pergi membunuh Ismael bin Netanya itu, dengan tidak diketahui siapapun juga. Mengapa engkau harus dibunuhnya? Sehingga semua orang Yehuda yang telah berkumpul di sekelilingmu berserak-serak lagi dan sisa Yehuda itu binasa? Tapi Gedalia bin Hakim menjawab Yohanan bin Kareah, janganlah lakukan itu, sebab yang kau katakan tentang Ismael itu adalah bohong. Gedalia, gubernur Gedalia, berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Panglima Yohanan itu fitnah. Ada persaingan yang dilihat oleh Gedalia. Yohanan, lo iri aja sama Ismael. Yang kau ngomong soal Ismael itu bohong. Gak mungkin Ismael mau bunuh aku. Gak mungkin Ismael itu mendengarkan Raja Bani Amon. Kurang lebih begitu. Apa yang terjadi berikutnya? Kita baca Yeremia 41 ayat 1 dan 2. Bersama saya, 3-1 ya. Dalam bulan yang ke-7 datanglah Ismael bin Netanya bin Elisama. Ia keturunan raja dan perwira tinggi raja. Berserta 10 orang kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa. Sementara mereka makan roti bersama-sama di Mispa, maka bangkitlah Ismael bin Netanya dengan ke-10 orang yang ada bersama-sama dia. Lalu mereka memukul mati Gedalia bin Ahikam bin Safan dengan pedang. Demikianlah Ismael membunuh dia yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu. Dengarkan saya. Ini adalah contoh orang yang tidak punya hikmat. Orang yang tidak punya hikmat tidak bisa berpikir objektif. Orang yang tidak punya hikmat kalau memutuskan sesuatu itu berdasarkan rasa. Gedalia berpikir ini ada persaingan di antara dua panglima, antara Yohanan dan Ismael. Maka ketika Yohanan memfitnah Ismael akan membunuhnya, Gedalia bilang, Yohanan, bohong yang kamu ngomong itu. Gak mungkin Ismael membunuhku. Sehingga ketika Ismael suatu waktu minta menghadap Gedalia, Gedalia menganggap Ismael nothing tulus saja. Sehingga cuma dengan 10 orang. Perhatikan tadi Ismael datang menghadap Gedalia cuma dengan 10 orang. Berarti 11 dengan dirinya. 11 orang Pak. Gak banyak itu. Tapi dengan mudahnya Ismael membunuh Gedalia. Artinya apa? Di ruangan itu ketika Gedalia menerima Ismael, Gedalia tidak ditemani oleh orang. Sehingga Ismael dengan mudah membunuh hanya dengan 10 orang. Ini kan bukan orang berhikmat. Kalau orang berhikmat, meskipun mungkin di hatinya,
Yohanan pasti bohong soal Ismail. Tapi kalau orang berhikmat pasti berjaga-jaga. Sehingga ketika kok nggak ada angin, nggak ada hujan, Ismail mau menghadap nih. Maka dia pasti ingat cerita si Yohanan beberapa waktu yang lalu. Wih, aku nggak percaya sih Ismail mau membunuhku. Tapi ya paling nggak aku berjaga-jaga deh. Maka si Gedalia bisa perintahkan kan, tolong pasukan-pasukan menjaga. Beberapa orang hebat bersembunyi, jangan jauh-jauh daripadaku. Terus dia tampilin semua panglima pahlawan-pahlawannya. Kalau dia dengar Ismail cuma datang dengan 10 orang, 20 orang lah yang gagah-gagah mendampingi di kiri kanan. Maka meskipun Ismail berniat membunuh Gedalia, kalau Ismail datang ke ruangan tempat tahta Gedalia itu melihat, wih, kok pasukan siap siaga ya? Kok ada panglima-panglima yang gagah perkasa ya di sekitar Gedalia? Mana berani dia bunuh Gedalia? Karena Gedalia gak berhikmat, akhirnya dia mati. Konyol. Pak, seorang pemimpin dibunuh dengan mudahnya, itu mati konyol. Kalau seorang pemimpin mati di medan perang, itu hero, pahlawan. Tapi kalau mati di atas tahtanya sendiri, itu konyol. Mati konyol karena gak berhikmat. Karena gak punya hikmat, salah mengambil keputusan, akhirnya binasa. Coba lanjutin lagi. Itu kenapa saya bilang di akhir zaman butuh kita minta hidayah agar mendapatkan hikmat. Sekarang kita lihat Yeremia 42. Ayat 1 sampai 19. Saya baca cepat ya supaya kita keburu. Saya akan baca dengan cepat. Kemudian datanglah semua perwira tentara, di antaranya Yohanan bin Kareah dan Azaria bin Hosaya, berserta seluruh rakyat yang kecil sampai kepada yang besar. Dan mereka berkata kepada Nabi Yeremia, biarlah kiranya permohonan kami sampai di hadapanmu. Berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allahmu untuk seluruh sisa ini. Sebab dari banyak orang hanya sedikit saja kami yang tinggal, seperti yang kau lihat dengan matamu sendiri. Semoga Tuhan Allahmu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan. Jawab Nabi Yeremia kepada mereka, permohonanmu sudah kudengar. Lihat, aku akan berdoa kepada Tuhan Allahmu seperti yang kamu minta itu. Dan segala firman yang diberitahu Tuhan sebagai jawab akan kuberitahukan kepadamu. Sepatah kata pun tidak akan kudiamkan kepadamu. Berkatalah mereka kepada Yeremia, biarlah Tuhan menjadi saksi yang benar dan yang dapat dipercaya terhadap kami. Jika kami tidak berbuat menurut segala firman yang disuruh Tuhan Allahmu, kusampaikan kepada kami, maupun baik ataupun buruk, kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita, yang kepadanya kami mengutus engkau supaya keadaan kami baik dan karena kami mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Sesudah 10 hari datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Lalu Yeremia memanggil Yohanan bin Kareah dan semua perwira tentara yang ada bersama-sama dengan dia. Seluruh rakyat dari yang kecil sampai kepada yang besar. Ayat 9. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel yang kepadanya kami telah mengutus aku untuk menyampaikan permohonan di hadapannya. Jika kamu tinggal tetap di negeri ini, maka aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu. Akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu. Sebab aku menyesal telah mendatangkan malapetaka kepadamu. Janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu takuti itu. Janganlah takut kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu, untuk melepaskan kamu dari tangannya. Aku akan membuat kamu mendapat belas kasihan, sehingga ia merasa belas kasihan kepadamu dan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Tapi jika kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dengan mengatakan, kami tidak mau tinggal di negeri ini, sebab pikirmu, tidak, kami mau pergi ke negeri Mesir, di mana kami tidak akan mengalami pertempuran, tidak akan mendengar bunyi sangkakala, dan tidak akan menderita kelaparan. Di sanalah kami akan tinggal. Maka dengarkanlah sekarang firman Allah, hai sisa Yehuda. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Jika kamu sungguh-sungguh berniat hendak pergi ke Mesir, memang kamu pergi dan tinggal sebagai orang asing di sana. Maka pedang yang kamu takuti itu akan menimpa kamu di negeri Mesir. Kelaparan yang kamu gentarkan itu tidak putus-putusnya mengejar-ngejar kamu di Mesir, sampai kamu mati di sana. Semua orang yang berniat hendak pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Seorang pun dari mereka tidak ada yang terlepas atau terluput dari malapetaka yang kudatangkan atas mereka. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Seperti tercurahkan murkaku dan kehangatan amarahku ke atas penduduk Yerusalem, demikianlah akan kucurahkan kehangatan amarahku ke atas kamu. Apabila kamu pergi ke Mesir, kamu akan menjadi kutuk, kengerian, kutukan, dan aib. Kamu tidak akan melihat tempat ini lagi. Tuhan telah berfirman kepadamu, hai sisa Yehuda, jangan pergi ke Mesir. Camkanlah sungguh-sungguh bahwa aku memperingatkan kamu pada hari ini. Ceritanya saudara, setelah Gedalia mati oleh Ismail, Yohanan akhirnya membunuh Ismail.
Tapi berita kematian Gedalia itu ditakuti oleh Yohanan dan perwira-perwira lainnya. Kenapa? Karena biar bagaimanapun Gedalia adalah gubernur dari Babel. Jadi tanah Palestina itu, tanah Israel itu yang tadinya kerajaan Yehuda, sudah diturunkan derajatnya jadi wilayah gubernur. Jadi wilayah provinsi dari Romawi. Maka yang diangkat adalah gubernur Gedalia. Ketika gubernur Gedalia itu mati, kan Babel tersinggung. Maka Yohanan takut. Dia kumpulkan semua sisa Israel yang masih ada. Kita harus menghadap Nabi Yeremia. Karena biar bagaimanapun Yeremia masih tinggal di sana. Tolong doa kepada Tuhan Allahmu, kata Yohanan mewakili semua rakyat Israel yang masih hidup. Tanya, apa yang harus kami lakukan? Singkat cerita, Yeremia berdoa, Yeremia dapat kata Tuhan dan berkata kepada Yohanan dan seluruh Yehuda yang tersisa. Tuhan berkata, kalian stay di Yerusalem. Jangan pergi ke Mesir. Saudara, kalau kau sudah membaca kitab Yeremia, ini sebenarnya sudah perubahan keputusan Tuhan. Sebab kalau kau baca pasal-pasal sebelumnya, Tuhan lewat Yeremia sudah bernubuat kepada bangsa Yehuda. Kalian nanti semuanya akan dibuang ke Babel. Dan kalaupun ada yang tertinggal semuanya akan mati, kata Tuhan. Berarti dengan Yeremia mendapatkan firman Tuhan, kalian stay di sini, di Yerusalem, kalian akan dijaga dan tidak akan mati. Itu Tuhan sudah menyesal atas keputusan yang dia perbuat. Kamu stay di Yerusalem. Jangan ke Mesir. Sebab kalau kamu ke Mesir, kau bisa tidak mengalami peperangan, kau akan diparang di sana. Kalau kau di Mesir, kau berpikir tidak akan lapar, kau akan kelaparan di sana. Semua orang yang akan kau bawa ke Mesir, akan mati di Mesir. Itu kata Tuhan lewat Yeremia. Singkat cerita begitu. Apa yang terjadi? Yohanan dengar kata Yeremia. Yeremia 43 ayat 1-7. Saya baca dengan cepat lagi. Ketika Yeremia selesai mengatakan kepada seluruh rakyat segala firman Tuhan, Allah mereka yang disuruh Tuhan Allah mereka, disampaikannya kepada mereka di atas segala firman yang tersebut di atas. Maka berkatalah Asaria bin Hosaya dan Yohanan bin Kareah serta semua orang congkak itu kepada Yeremia. Engkau berkata bohong. Tuhan Allah kita tidak mengutus engkau untuk berkata janganlah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Tetapi Baruk bin Neria menghasut engkau terhadap kami dengan maksud untuk menyerahkan kami ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Supaya mereka membunuh kami dan mengangkut kami ke dalam pembuangan ke Babel. Demikianlah Yohanan bin Kareah dan semua perwira tentara serta seluruh rakyat tidak mau mendengarkan suara Tuhan untuk tinggal di tanah Yehuda. Lalu Yohanan bin Kareah dan semua perwira tentara itu mengumpulkan seluruh sisa Yehuda, yakni semua orang yang telah kembali dari antara segala bangsa, kemana mereka telah terserak-serak dan menetap di tanah Yehuda, laki-laki, perempuan, anak-anak, putri-putri raja, setiap orang yang telah dibiarkan Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, kepada Gedalia bin Hakim bin Safan, juga Nabi Yeremia dan Baruk bin Neria. Lalu mereka pergi ke tanah Mesir, sebab mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Maka sampailah mereka di Tahpanhes. Ini orang tidak punya hikmat. Sekali lagi saya bilang, orang tidak punya hikmat itu tidak bisa berpikir objektif. Keputusannya itu hanya dari rasa. Yohanan dan semuanya ketakutan sama Raja Babel. Takut Raja Babel nanti marah karena gubernurnya dibunuh dan mereka dibinasakan. Mereka ketakutan. Mereka tidak memutuskan dengan logika. Sehingga meskipun mereka minta Yeremia untuk bertanya sama Tuhan. Meskipun Tuhan lewat Yeremia sudah menyampaikan kepada sisa Yehuda agar stay di Yerusalem. Mereka bilang, kamu bohong Yeremia. Ketakutan mereka, rasa ketakutan mereka tidak membuat logika mereka bisa jalan. Sehingga mereka akhirnya membawa semua sisa Israel, termasuk Yeremia, diculik mereka dan dibawa semua ke Mesir. Tidak ada satupun sisa Yehuda yang ditinggalkan di Yerusalem dan di tanah Yehuda. Yohanan dan semua orang Israel gak berhikmat. Sebab kalau berhikmat, pasti berpikir dengan logika sebelum memutuskan. Mestinya mereka bisa lihat track record Yeremia dong. Kan mereka tahu siapa Yeremia. Di antara semua nabi-nabi Yehuda yang bilang mereka akan dihukum, akan kalah sama Babel dan itu terjadi kan cuma Yeremia. Semua yang diperkatakan Yeremia di masa lalu, semua yang dinubuatkan Yeremia di masa lalu itu terjadi. Secara literal. Benar-benar terjadi. Tapi mereka tidak bisa melihat itu. Hal yang baik yang sudah dipertontonkan Yeremia dalam pelayanannya tidak bisa mereka lihat. Kenapa? Karena mereka memutuskan semuanya lewat rasa, gak pakai logika.
Dan apa yang terjadi? Yeremia 44 ayat 27 sampai 29. Saya baca buat saudara. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku berjaga-jaga untuk kecelakaan mereka dan bukan untuk kebahagiaan mereka. Setiap orang Yehuda yang ada di tanah Mesir akan dihabiskan oleh pedang dan oleh kelaparan sampai mereka punah sama sekali. Hanya beberapa orang terluput dari pedang. Jumlahnya kecil yang akan kembali ke tanah Mesir, ke tanah Yehuda. Maka seluruh sisa Yehuda yang telah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana mengetahui perkataan siapa yang terwujud, perkataanku atau perkataan mereka. Inilah tanda bagimu, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menghukum kamu di tempat ini supaya kamu mengetahui bahwa perkataan-perkataanku terhadap kamu akan sungguh-sungguh terwujud untuk kecelakaanmu. Karena mereka tidak dengarkan Tuhan lewat mulut Yeremia. Alkitab katakan semuanya, hampir semuanya, hanya sebagian kecil. Saya menafsirkan yang memang lahir di Mesir, beberapa orang yang kembali ke Yehuda. Semua mereka yang dewasa, yang memutuskan tidak mau dengarkan Yeremia dan memutuskan mereka pindah ke Mesir dan tidak mau tinggal di Yerusalem dalam perlindungan Tuhan, semuanya mati, termasuk Nabi Yeremia. Yeremia gak bisa apa-apa, meskipun dia tahu ke Mesir akan mati, tapi kan dia diculik. Makanya kalau kita membaca sejarah gereja, Hieronymus, yang bapak gereja tahun 347 dan Tertullianus, itu dalam bukunya mengatakan bahwa Yeremia itu dirajam batu di Mesir. Bapak Ibu tahu siapa yang merajam batu Yeremia? Orang Yahudi sendiri. Karena mungkin di Mesir Yeremia terus memberitakan ini, celaka kamu, bodoh kamu, goblok kamu, gak mau dengarkan aku. Mati kita semua di sini. Karena Yeremia terus memperkatakan kebenaran itu yang tidak dienak di kuping telinga orang Yehuda. Akhirnya orang Yehuda ambil batu dan merajam nabi Tuhan itu. Yeremia yang memperkatakan kebenaran kepada bangsanya sendiri, di mana dia sangat mencintai bangsanya. Akhirnya mati oleh bangsanya sendiri. Yohanan, Yahudi bodoh karena gak berhikmat. Nubuatan Yeremia yang berkali-kali tepat tidak mereka hitung. Mereka tetap gak percaya kepada Yeremia meskipun yang diperkatakan Yeremia adalah. Kenapa? Karena hati mereka kotor. Hati mereka yang pahit akhirnya mencelakakan mereka sendiri. Apa itu hikmat? Hikmat adalah hati yang cerdas dan mengerti tadi. Hati yang cerdas dan mengerti itu tidak ada dalam diri Yohanan, tidak ada dalam diri Gedalia, dan tidak dimiliki oleh seluruh orang Yehuda yang tersisa, yang tertinggal di Babel. Sehingga karena mereka nggak punya hikmat, karena hati mereka tidak cerdas dan mengerti, mereka semuanya mati konyol karena kebodohan mereka. Bapak Ibu sudah tahu, sudah saya ceritakan tadi siapa Gedalia? Siapa Yohanan? Gedalia adalah gubernur, pejabat tinggi di Yehuda. Gak ada lagi yang lebih tinggi, gak ada lagi Raja Yehuda. Habis Gedalia langsung Raja Babel. Kepalanya gubernur itu bukan menteri, kepalanya gubernur itu presiden. Dalam hal ini kepalanya gubernur Gedalia adalah Kaisar Babel yang namanya Nebukadnezar. Yohanan siapa? Yohanan jelas tadi, Panglima Yehuda yang berperang kemarin melawan Babel dan masih ada di tempat gerilya, kemudian pulang dengan pasukannya. Biar bagaimanapun namanya panglima, meskipun hanya punya prajurit 100, tetap aja ini pemimpin. Bukan orang bodoh. Tapi meskipun mereka orang terpandang, dengarkan saya, orang berpangkat, punya kedudukan hebat, dianggap masyarakat itu tinggi derajatnya, mereka nggak berhikmat. Dan karena punya pemimpin gak berhikmat, celakalah rakyat yang mengikutinya. Kalau saya ngomong begini, ini tamparan buat saya. Karena meskipun Doe gak besar jemaatnya, saudara yang hanya beberapa ini tanggung jawab saya. Kalau saya salah ngajar, saya celaka pasti. Namanya saya salah ngajar, saya penyesat, saya berdosa, celaka saya. Tapi saudara juga bisa celaka karena mendengarkan saya. So saya berkali-kali bilang, hati-hati dengan pemimpinmu. Kalau kau lihat pemimpinmu itu udah salah. Oke, salah sekali mungkin blunder.
Tapi 2 kali, 3 kali, 4 kali. Terus kau masih ikuti pemimpinmu itu. Entah pemimpinmu itu direkturmu kah, manajermu kah, bosmu kah, juraganmu kah, pendetamu kah, presidenmu kah. Bodoh, saudara. Itu kenapa pentingnya hidayah dan hikmat tadi di akhir zaman ini. Dalam konteks kita orang Kristen, jangan beriman karena rasa. Semua di sini beriman kepada Yesus gak? Tolong konfirmasi. Yang di rumah taruh tangan di dada aja. Malaikat melihatnya dan mencatatnya. Saya bertanya kepada semua. Yang beriman bahwa Yesus itu Tuhan, Juru Selamat kita, boleh angkat tangan. Puji Tuhan. Semuanya angkat tangan. Sekarang saya mau tanya. Kau yang beriman Yesus adalah Tuhan Juru Selamat itu, berimanmu karena rasa atau karena hikmat yang membuat logikamu berkata Yesus Tuhan? Sorry ya, gak usah kau jawab. Saya berani ngomong di mimbar ini. Banyak orang Kristen beriman Yesus Tuhan itu karena rasa. Waktu bertobat karena mendapatkan mujizat. Tadinya sakit, tadinya miskin, sekarang sembuh dan kaya. Haleluya. Bertobat, percaya Yesus karena rasa. Suka diberkati. Banyak orang Kristen akhirnya percaya kepada Tuhan karena melihat mujizat. Dia lihat di sebuah KKR ada orang di bawah kursi roda udah kurus kering, tiba-tiba ada pendeta mendoakan dan gak lama kemudian orang yang sakit ini seminggu kemudian datang ke gereja dengan tubuh yang lebih bugar, loncat-loncat. Mujizat terjadi. Dia percaya, beriman karena rasa. Pendeta gue tuh kalau khotbah keren banget deh, pokoknya menggalinya luar biasa deh, menghibur juga khotbahnya. Dia terus di gereja, datang ke gereja, bahkan melayani di gereja yang pendetanya hebat berkhotbah itu sebenarnya karena rasa. Berapa banyak saya lihat banyak orang yang tadinya bukan Kristen jadi Kristen, bertobatnya, kesaksiannya karena saya mendengarkan lagu pujian. Allah mengerti, Allah peduli. Tadinya saya nggak tahu Pak itu lagu gereja Pak. Tapi setelah saya dengar kok melodinya enak ya, sayangnya enak ya. Terus saya coba nyanyiin Pak, saya nangis loh Pak. Terus saya akhirnya tahu itu lagu gereja. Akhirnya saya bertobat Pak. Terima Yesus karena lagu pujiannya enak. Bertobat karena rasa. Yang konyolnya lagi ada orang pernah saya dengar. Kenapa jadi Kristen? Karena saya tahu kamu dan keluargamu bukan Kristen. Gak tahu kenapa ya Pak. Soalnya di agama lama saya itu annoying gitu. Dengar suara pakai toa kenceng-kenceng gitu ya. Kalau orang Kristen cuma teng, teng. Oh yang orang Kristen kampung. Oh sini orang Kristen kota semuanya ya. Saya masih pernah tuh Pak. Di gereja ibu saya di kampung, di Kediri, di Wates. Itu kalau manggil ibadah pakai lonceng. Kedengaran loncengnya segede gaban. Teng. Teng, enak gitu, kayak ada calling, kayak ada magnet gitu Pak. Maka saya akhirnya datang, ya saya cuma ngumpet-ngumpet, akhirnya saya bertobat. Bertobat gara-gara suara lonceng, itu rasa. Sekarang jujur deh, saya mau tanya semuanya di sini. Sehingga kalau kau bertobat jadi Kristen karena rasa, terus kalau rasamu ini dilukai, pendeta yang tadinya kau gagumi melukai hatimu, kau bisa dengan mudah akhirnya gak ke gereja lagi. Lagu pujian yang membuatmu ke gereja, terus kau di gereja ketemu sama orang Kristen yang melukai hatimu, kau bisa gak ke gereja lagi. Karena namanya rasa loh. Bisa beda-beda kan? Bapak Ibu yang sudah menikah bertahun-tahun aja rasa kita bisa fluktuatif loh. One day cintanya menggebu-gebu, tapi tiba-tiba kendur lagi. Hubungan orang tua anak aja begitu. Suami istri begitu. Terus kita bilang hubungan kita dengan Tuhan tidak gitu. Enggak Pak, perasaan saya sama Tuhan terus naik Pak. Cuy. Pasti adalah kalanya kita down. Roh kuat, daging lemah, itu kata Alkitab. Jadi kalau hati kita terlukai, karena kita memutuskan beriman kepada Yesus karena hati, karena rasa. Dan hati dan rasa ini terlukai. Kita bisa dengan mudah tinggalkan Tuhan. Maka gak heran banyak orang Kristen murtad. Tadinya Kristen, saya jatuh cinta sama Tuhan. Terus ketika mulai dewasa, ketemu sama perempuan, sama laki-laki.
rasanya sekarang diisi sama laki-laki dan perempuan yang dicintanya itu. Kebetulan beda iman. Bisa berubah. Karena masih bermain di area rasa. Coba slide ke-6. Beriman harus dilandasi logika, saudara. Atau hikmat. Hikmat itu apa? Hikmat tadi hati yang cerdas, bijaksana, berakal budi itu. Beriman jangan dilandasi rasa. Sebab jika rasa dilukai, maka iman bisa berubah. Pak, tapi emang benar faktanya Pak, saya jadi Kristen tuh karena saya suka sama khotbah pendeta yang khotbahnya keren. Saya bener loh Pak, saya masa bohong Pak, saya jadi Kristen seperti ini tuh karena saya dengar lagu rohani Pak. Pak masa saya harus ngada-ngada, tapi bener Pak, faktanya saya ke gereja tuh karena dengar suara lonceng. Dan suara lonceng itu yang membuat saya seperti tertarik Pak, kayak gereja tuh dan lonceng itu jadi magnet Pak. Masakan kesaksian saya yang benar itu harus saya tutupi? Dengarkan saya, kalau kau bertobat karena rasa, itu cuma jadikan pintu masuk. Jangan sampai ketika kau sudah menjadi seorang Kristen, kau masih melandasi imanmu hanya karena rasa. Makanya saya selalu berkali-kali berkata bahwa iman itu harus pakai logika. Yang membedakan dirimu dengan binatang, maafkan saya kalau kalimat saya kasar, ya karena manusia ketika diciptakan itu berakal budi. Kalau kau sudah dengarkan khotbah saya, kalau kau benar-benar anggap saya gurumu, kau pasti sudah pernah dengar bahwa manusia itu ketika jadi makhluk yang hidup, itu karena Tuhan hembuskan nefes hayah, nismat hayim. Maka Adam menjadi makhluk yang hidup. Makhluk hidup yang lainnya nggak dibutuhkan itu hembusan nafas Allah ke hidungnya. Mereka ketika kun fayakun, apa yang kuucapkan kata Tuhan jadi, mereka langsung jadi makhluk yang hidup. Bapak Ibu jangan naif kemudian berkata ketika Adam dibentuk dari tanah, terus udah jadi bentuk raga manusia, Adam itu belum bergerak. Enggak, saya berani yakin Adam itu udah langsung bergerak. Cuma dikatakan Alkitab dia menjadi makhluk yang hidup ketika Tuhan akhirnya hembuskan nafas hidup ke hidungnya. Itu yang membedakan Adam dengan makhluk hidup lainnya. Nafas hayah, nefes hayah, nafas hidup yang dari Tuhan itulah yang membuat manusia bisa berakal budi. Tapi herannya manusia dalam mengambil keputusan itu masih intuisi, masih rasa, naluri. Apa bedanya kalau gitu dengan binatang? Binatang itu ketika bisa menghindari jebakan dari pemburu, binatang itu ketika bisa meloloskan diri dari predator lainnya, itu karena insting, naluri. Nggak pakai akal, dia nggak punya akal. Jangan jadi manusia akhirnya bisa menghindari malapetaka cuma dari intuisi. Butuh sih, penting juga sih, tapi kita bisa menghindari masalah itu kok kalau apa? Kalau punya hikmat. Hikmat dapat dari mana? Dari minta hidayah, minta petunjuk dan bimbingan dari Tuhan. Saya nggak ngomongin politik, tapi 2024, Februari 2024, mestinya kalau tidak berubah kita sudah punya presiden terpilih untuk 5 tahun ke depan, meskipun nanti disumpahnya masih beberapa bulan ke depan. Februari 2024 kita sudah punya presiden terpilih 5 tahun ke depan. Berarti Januari kita akan memilih. Sebagai hamba Tuhan, meskipun saya memang tidak akan berpolitik dalam artian berpolitik praktis. Saya punya berapa kali pengalaman tawaran untuk masuk ke politik. Tapi saya memutuskan tidak. Kenapa? Karena dalam logika saya, sekali lagi dalam logika. Kalau saya ngomong logika itu dengan hikmat yang dari Tuhan. Mungkin saya akan jadi seorang politisi yang bagus. Sekaligus hamba Tuhan yang bagus. Sebab politik dengan iman itu beda DNA. Kalau iman itu ya, tidak. Tapi kalau politik, ya jika kepentinganku terpuaskan. Di 2024 nanti, kita milih presiden. Pakailah hikmat. Jangan pakai rasa. Dia dipilih, diajukan oleh partaiku.
Ini partai nenek moyangku nyoblos ini. Maka kita pilih presiden yang dipilih oleh partai karena rasa. Maka gak heran kita akan jadi fanatik buta. Seperti kemarin Pilpres. Saya mau ngomong, pemilih yang tidak memilih Pak Jokowi yang bilang pemerintah kali ini tuh buang APBN hanya untuk aspal, infrastruktur, rakyat yang miskin. Itu gak bisa mengapresiasi pembangunan jalan tol yang dikerjakan pemerintah ini. Lebaran belum lama lewat. Masa lo gak bisa mikir sih? Setiap lebaran kita dapat informasi di koran. Itu bisa sampai ke tempat tujuan, cuma di Jawa Tengah belum sampai Jawa Timur 2 hari nginep di jalan, bener gak? Kemarin meskipun ada macet, ada cerita seperti itu? Gak ada. Artinya orang mudik naik motor, naik mobil, meskipun ada macet di beberapa tempat lebih nyaman, lebih cepat. Tapi orang-orang yang memang tidak suka Pak Jokowi dan memilih calonnya hanya dengan rasa, gak bisa lihat apresiasi, gak bisa memberikan apresiasi kepada pemerintah sekarang ini. Pokoknya semua yang dibuat Jokowi itu harus kita lawan. Benar, salah, salah. Kita oposisi. Jangan jadi orang Kristen yang kayak gitu. Kita dalam kehidupan bergereja, gereja satu dengan gereja lainnya juga gak sama, Pak. Pendeta satu dengan pendeta lainnya bisa beda tafsir tentang ayat yang sama, Pak. Terus apakah kita bilang, saya ikut pendeta A aja, saya suka dia, saya cocok sama dia, rasa. Pendeta yang berbeda dengan pendeta saya itu sesat semuanya, rasa. Nggak pakai logika. Padahal yang namanya tafsir di belahan manapun, di agama apapun, itu besar kemungkinannya. Kenapa? Kalau tafsir itu kan terpengaruh dengan otak. Dan setiap kita punya otak yang berbeda. Saya 2 kali pilpres pilih Pak Jokowi. Tapi saya milih Pak Jokowi bukan karena rasa. Wah, ini orangnya kayaknya low profile. Belusukan ke got-got. Sorry men, gue gak milih Pak Jokowi karena belusukan ke got-got. Kalau belusukan ke got-got itu ukurannya, saya milih petugas yang benar-benar memang kerjaannya di got itulah jadi presiden. Saya milih dia karena prestasi. Ketika dia jadi wali kota, oke. Ketika jadi gubernur Jakarta, meskipun hanya beberapa waktu, dia melandasi dengan lebih cepat kerjaannya. Tapi meskipun saya memilih Pak Jokowi 2 tahun, saya nggak bilang semua programnya dia bagus. Beberapa teman yang diskusi soal ini sama saya bilang, ada banyak programnya Pak Jokowi yang saya nggak setuju. Salah satunya apa? Kereta cepat Jakarta-Bandung. Wah, itu blunder besar kalau menurut saya. Coba munculin slide-nya. Fakta kereta cepat Jakarta-Bandung. Jakarta-Bandung itu kalau dikilometerin 150 km. Kecepatan kereta cepat, saya baca informasinya, itu bisa menempuh 350 km per jam. Berarti kalau Jakarta-Bandung 150 km, kereta cepat bisa 350 km per jam. Kalau non-stop, Jakarta-Bandung bisa ditempuh 25 menit doang. Tapi faktanya, naik kereta cepat yang disiapkan pemerintah dari Jakarta ke Bandung, itu harus berhenti di beberapa stasiun. Oke? Berarti kalau singgah di beberapa stasiun, itu bisa 40 menit. Dan karena kecepatan kereta itu bisa 350 km per jam, sejam tuh bisa 350 km, sedangkan Jakarta-Bandung cuma 150 km. Berarti kan kereta itu gak bisa maksimal gitu ngebutnya. Nangkep gak sih saudara? Baru mau ngebut, udah berhenti stasiun berikutnya. Harga tiketnya berapa? Kalau saya baca 250.000. Bandingkan dengan tiket pesawat. Tiket pesawat itu bisa 500 kalau low season, 700, 800 kalau high season. 30 menit naik pesawat. Lebih mahal Pak pesawat, Pak? Iya. Tapi naik travel bis. Saya dulu waktu masih pelayanan di gereja lama naik travel. Cuma 150.000. 3 jam. Kalau naik kereta Argo Parahyangan, Argo loh ya, sekelas Argo ya, Jakarta Bandung 200.000. 2,5 jam. Bis umum, wah saya sering naik bis umum dulu kalau pelayanan di Bandung. Cuma Goban, 3 jam. Kalau Bapak Ibu lihat paparan ini, itu nggak efisien Jakarta-Bandung. Karena jaraknya pendek, investasinya besar. Makanya boncos kan. Jangan bilang nggak boncos. Pemerintah minta Cina ngutang lagi. Yang tadinya katanya bisnis to bisnis, sekarang jadi pemerintah yang pakai APBN.
Boncos Pak. Blunder Pak. Akhirnya kena diserang sama semua yang mengkritisi. Saya termasuk orang kalau cuma saya nggak bersuara aja. Tapi sekarang di mimbar ini saya bersuara. Nggak setuju. Akhirnya ada pemikiran. Nanti dilanjutkan kok sampai Surabaya. Nah kalau benar dari awal sampai Surabaya gue setuju. Karena Jakarta Surabaya itu 1000 km lebih kurang lebih. 300 km per jam bisa maksimal ngebutnya. Tapi kalau Jakarta Bandung, kalau kau ingat ketika awal Jakarta Bandung kereta cepat ini, nggak ada berita mau nyambungin ke Surabaya. Nyambungin ke Surabaya itu baru-baru ini aja. Bapak Ibu yang pro Jokowi, pernah mengkritisi ini? Atau paling tidak bilang, ini nggak benar nih. Nggak ada. Lo udah pokoknya Pak Jokowi lah. Dia buat apa? Ini presidenku. Bukan gitu Bapak Ibu. Makanya harus berhikmat. Itu yang saya bilang pentingnya hikmat. Kalau kita punya hikmat, kita bisa berpikir dengan sehat. Benar, salah itu objektif, bukan subjektif. Nangkep gak? Slide berikutnya. Jika kita beriman atau memutuskan sesuatu hanya dari rasa, maka kita tidak akan bisa objektif. Kita butuh hidayah agar dapat hikmat, maka keputusan kita bisa objektif. Kenapa kita penting minta hidayah agar dapat hikmat di akhir zaman? Karena tantangan akhir zaman berat, Pak, Bu. Tadi saya bilang, teknologi semakin canggih. Informasi semakin cepat dan semakin luas. Kalau lo gak punya hikmat, lo terhisap. Ngeri. Maka hari ini, mulailah membuka wawasanmu lebih luas lagi. Duniamu di akhir zaman tuh bukan lingkupnya Serpong, Tangerang, Indonesia. No. Dengarkan saya sedang tidak bernubuat. Beberapa tahun lagi, border antara negara ke negara itu tidak akan ada lagi. Kalau hari ini kau mau ke negeri lain harus ngurus visa, dengarkan saya. Saya bukan bernubuat, cuma pakai logika aja. Ke depan gak butuh visa lagi. Kalau sekarang kau mau ke luar negeri harus bayar tiket pesawat yang mahal. Beberapa waktu lagi, kalau kau memang punya uang, kau akan bisa punya mode transportasi yang bisa membawamu kemana saja. Karena teknologi akan mempermudah segala-galanya. Dan jujur saya ngeri. Dalam bahasa saya sama anak-anak saya sama Sean, berkali-kali saya bilang, hati-hati dalam mengambil keputusan. Dia udah SMA, sebentar lagi mau ngambil kuliah. Hari ini dia bilang, Pak aku mau jadi insinyur. Gak lama kemudian, Pak desain interior kayak Om Hendy keren juga kali ya Pak. Beda lagi. Ujuk-ujuk kayak kesambar petir, Pak aku mau coba jadi akabri. Jauh banget dari insinyur ke akabri. Saya cuma bilang, lo jadi apa aja terserah Sean. Asal tanya sama Tuhan. Minta hidayah Sean. Supaya dapat hikmat. Supaya keputusanmu benar. Dan hidupmu ke depan jadi berarti. Papa mama saya udah 50 tahun depan. Umur saya tinggal 20 tahun lagi, insya Allah. Ya kalau tiba-tiba kayak kemarin ada perwira polisi, katanya nabrak kereta, kita nggak tahu kan? Mati, metong. Kan metong. Mau apa lu? Ya gue mimpi sih 20 tahun lagi jadi bisa gendong cucu, pengen ngerasain gitu jadi kakek. Katanya kalau udah jadi kakek, Bu Neta bener ya? Sama cucu tuh lebih sayang daripada anak ya? Lu bisa sayang sama cucu daripada baby kan? Iya emang, gue pengen rasain loh, itu perasaan tuh gimana gitu loh. Tapi umur kita siapa yang tahu? Saya kalau ngeliat masa depan tuh ngeri. Maka saya bahasakan dalam bahasa khotbah, supaya saudara berjaga-jaga. Saya gak mau jadi pendeta yang bilang, tenang aja, rancangan Tuhan damai sejahtera bukan kecelakaan. Lu udah denger khotbah gue kemarin kan? Yuk sama-sama, mulai hari ini, menghadapi tantangan akhir zaman. Kita minta hidayah, minta petunjuk. Minta berarti ada diri kita, ada effort kita yang sungguh-sungguh minta. Caranya terserah saudara. Mau bakar menyan kek. Emang gak boleh? Gue tanya ya. Mau minta doa sama Tuhan bakar menyan boleh gak?
Boleh aja. Karena beberapa kita mungkin kalau nyium bau-bauan yang gimana gitu enak gitu. Kayak merasakan hadirat Tuhan. Ya silakan. Kalau gue sih enggak. Kenapa lebih ngeri gitu kalau bakar menyan. Makanya gak pernah gue lakuin. Kalau saudara suka yang harum-harum, wangi kamar kita nggak enak gitu ya, pakai bakar menyan supaya kita dapat bisa merasakan Tuhan. Ya monggo. Mau minta petunjuk Tuhan, terus naruh Alkitab bahasa Indonesia, King James, NIV, semua dijembrengin di depan kita, terus kita berdoa. Ya monggo, cuma kalau gue aneh aja. Nah, kau kan beda dengan aku, cari dengan diri kita sendiri. Minta petunjuk Tuhan, Tuhan berikan aku hikmat seperti Salomo. Maka Bapa mana beri batu ketika anaknya minta roti, kan gitu. Kalau kita diberikan hikmat, aduh, kita bisa berpikir dengan logika yang sehat, sehingga keputusan apapun objektif, bukan subjektif. Pasti diberkati. Tundukkan kepala kita doa.